Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang IP address dan subnetting. Nah, sebelum kita masuk ke materi tentang subnetting, kita akan membahas tentang IP address. IP address ini adalah alamat jaringan sebuah komputer agar bisa saling berkomunikasi data dengan komputer lainnya. Contohnya, jika kita ingin mengirimkan paket dari komputer A ke komputer B, kita akan membutuhkan sebuah alamat jaringan. Nah, itulah yang dinamakan dengan IP address. IP address juga terdiri dari dua jenis teman-teman, yaitu IP versi 4 dan juga IP versi 6. Nah, perbedaan dari IP versi 4 dan IP versi 6 ini terletak dari bitnya teman-teman. IP versi 4 ini terdiri dari 32 bit. Sementara IP versi 6 ini terdiri dari 64 bit. Nah, selain itu juga IP versi 4 ini terdiri dari beberapa kelas. Yang pertama itu ada kelas A dan juga ada kelas B. Kemudian juga ada kelas C dan juga ada kelas D dan terakhir kelas E. Nah, masing-masing kelas ini juga terdiri dari sebuah identitas. Contohnya di sini kelas A. Kelas A itu ada range IP atau rentang jarak alamat yang bisa digunakan dari kelas A. Untuk kelas A itu range IP-nya ada dari 1 sampai 126 teman-teman. Untuk kelas B, range IP-nya ini terdiri range kelas B ini dari 128 sampai 191 teman-teman. Nah, untuk kelas C, range IP-nya ini dimulai dari 192 sampai 223. Dan untuk kelas D, ini range IP-nya dari 224 sampai 239 teman-teman. Dan terakhir untuk kelas E, IP-nya ini dari 240 sampai 254. Nah, masing-masing dari kelas ini mempunyai beberapa fungsi. Dan untuk sering dipakainya itu untuk kelas A, B, C ini sering dipakai oleh pengguna seperti kita teman-teman. Contohnya jika kita ingin menggunakan atau terhubung ke internet, itu kita akan memakai IP kelas A atau B atau C. Nah, untuk kelas D dan E ini adalah kelas khusus teman-teman. Ini tidak dapat diakses oleh siapapun kecuali tanpa permisi atau tanpa kuncinya terlebih dahulu. Untuk itu kelas D dan kelas E ini tidak bisa sembarang digunakan oleh umum teman-teman. Nah, di sini kita akan fokus pada kelas A, B, dan kelas C. Nah, karena terdiri dari banyak jaringan dan banyak bit, untuk itulah kita membutuhkan subnetting. Apa itu subnetting? Simpelnya, subnetting ini adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menciptakan jaringan komputer yang cepat, efisien, dan tangguh. Contohnya di sini kita akan langsung belajar tentang subnetting. Di sini kita mempunyai sebuah alamat jaringan. Contohnya 172.168.5.1/26. Nah, maksud dari /26 ini adalah prefixnya teman-teman. Nah, /26 ini namanya adalah prefix teman-teman. Nah, apa itu prefix? Prefix itu adalah total IP
yang bisa dipakai. Nah, lanjut pada pembahasan soal. Untuk melakukan subnetting, yang pertama kita harus menentukan total IP. Nah, untuk cara menentukan total IP ini kita bisa menggunakan rumusnya seperti ini. 32 dikurang prefix. Nah, apa arti dari 32 ini? Arti dari 32 ini adalah total prefix semuanya, teman-teman. Jadi prefix ini mentoknya sampai 32, teman-teman. Maaf, ini tipe. Nah, lanjut. Sama dengan 32 dikurang 26. Hasilnya adalah 6. Kita lanjut. Untuk 6 ini kita pangkatkan 2, teman-teman. Jadi maksudnya di sini 2 dipangkat 6 sama dengan 64. Kita lanjut. Total IP, jika total IP sudah, kita akan menentukan subnet masknya. Nah, yaitu cara menentukannya kita bisa menggunakan rumus 256 dikurang hasil dari prefix. Yaitu hasil dari prefix adalah 256 dikurang 64 sama dengan 192 dalam kurung 255 dan 25.192. Nah, ini adalah contoh dari penulisan subnet masknya, teman-teman. Jika sudah subnet mask, kita akan mencari IP network. IP networknya itu berapa, teman-teman? Untuk mencari IP network itu bisa digunakan dari angka 0. Setiap jaringan itu pasti IP networknya itu dari angka 0, teman-teman. Setelah kita menentukan IP network, kita akan menentukan IP broadcast. IP broadcast ini adalah total IP dikurang 1, teman-teman. Kurang 1 sama dengan 63. Di sini total IP kita adalah 64 dikurang 1, maka jadi 63. Terakhir kita akan menentukan IP range, yaitu rentang IP yang bisa dipakai, teman-teman. Untuk menentukan IP range ini kita bisa seperti ini. Sesudah IP network, yaitu 1, sampai sebelum IP broadcast, yaitu 62. Nah, jadi begitu, teman-teman. Saya harap teman-teman bisa paham sampai di sini. Nah, jadi gitu, teman-teman, dari soal subnetting barusan yang pertama. Agar kita bisa lebih mengerti tentang subnetting lebih dalam, kita coba buat soal lagi, teman-teman. Di sini kita pakai soal 10.10.10 10.50/27. Kita langsung masukkan rumusnya. Yang pertama itu kita cari total IP, yaitu 32 dikurang prefix. Prefixnya di sini yaitu 27, ya, teman-teman. Langsung saja dikurang 27 sama dengan 5. Dan kita pangkatkan, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Nah, ini adalah total IP yang bisa dipakai. Selanjutnya kita cari subnet mask, yaitu 256 dikurang 32 sama dengan 224. Di sini 255 dan 224.
Nah, selanjutnya kita cari IP network, yaitu 0 ya teman-teman. Itu IP network yang pertama. Setelah itu kita cari IP broadcast. IP broadcastnya yaitu 32 kurang 1 dengan 31. Yaitu kita cari IP range. Untuk IP range ini yaitu sesudah angka IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 30. Nah, di sini IP range-nya itu hanya 1 sampai 30. Sementara di soal yaitu 50. Jadi di sini masih belum cukup ya teman-teman buat IP range-nya. Nah, di sini pakai 30. Untuk menambah IP lagi, IP range-nya, kita akan membuat blok subnet baru teman-teman. Blok subnet itu misalnya kayak gini. 0 ini adalah blok subnet pertama. Untuk membuat blok subnet kedua, caranya tinggal 31 ditambah 1, yaitu 32. 32 ini hasil dari 31 ditambah 1 teman-teman. Saya tulis biar lebih jelas. Nah, untuk menentukan IP broadcast untuk blok subnet kedua, caranya itu gampang. Di sini caranya 31 ditambah 32 sama dengan 63. Saya tulis lagi biar jelas rumusnya. Hasil dari 31 ditambah 32. Nah, kita lanjut lagi bikin IP range-nya. IP range-nya ini dari 33 sampai 62 teman-teman. Nah, di sini kita sudah dapat alamat IP yang sesuai untuk 50 ya teman-teman. Di sini 50 dan IP range-nya itu dari 33 sampai 62. Jadi nanti beberapa komputer bisa mendapatkan IP yang berbeda dari blok subnet yang pertama teman-teman. Nah, jika masih kurang jelas atau masih kurang paham, kita coba bikin soal lagi. Di sini kita ganti ke 70. Nah, otomatis kita membutuhkan blok subnet yang ketiga ya teman-teman. Karena di sini blok subnet kedua hanya sampai 62. Kita coba buat lagi nih. Nah, IP network yang blok subnet ketiga tinggal 63 ditambah 1, yaitu 64. Nah, ini adalah blok subnet yang ketiga. Untuk IP broadcastnya ini kita tinggal tambahin aja teman-teman, yaitu 63 ditambah 32 sama dengan 95. Nah, ini adalah IP broadcast untuk blok subnet yang ketiga. Nah, udah gini tinggal menentukan IP range. IP range itu dari 65 sampai 94. Nah, di blok subnet yang ketiga, IP dari 70 ini sudah mendapatkan IP range-nya di blok subnet yang ketiga. Oh ya teman-teman, untuk IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai. Jadi yang bisa dipakai itu hanyalah IP range, yaitu dari 1 sampai 30, 33 sampai 62, dan 65 sampai 94. Oke, jadi begitu teman-teman. Saya harap teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.